Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak kasih izin seperti itu. Kemudian untuk kalian semuanya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doa kalian itu Gusti Allah curahkan juga kepada kalian. Kita sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Aku akan mengulangi lagi seperti apa yang aku lakukan untuk kalian semuanya di kajian pagi tadi kita, ya. Aku akan menjawab sebuah pertanyaan, bukan pertanyaan sih ya, itu komentar ya, komentar yang itu harus aku keluarkan dari tajuk utamanya, ya, karena kalau dibahas di tajuk utama itu nanti akan out of the topic ya, out gitu. Maka aku keluarkan saja ya, aku bikin videonya sendiri untuk memberikan tanggapannya. Tadi pagi aku belum mendapatkan dalam berpikir kira-kira itu nanti playlistnya apa ya supaya gampang. Alhamdulillah setelah sholat jelang duhur tadi aku dapat pilihan gitu, tajuk. Maka dalam pencarianku aku kasih tajuknya itu nanti playlistnya tuh ya, kasih tajuk asal tanya asal jawab gitu ya. Jadi ada, kalau kita bahas politik ini karena waktu juga ya, lama nggak bahas politik, itu playlistnya tajuknya itu politik embongan. Nah, kalau yang begini-begini ini asal tanya asal jawab gitu ya. Itu lebih bersahaja ya. Oke, aku akan memberikan tanggapan ya apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kita. Terima kasih sudah hadir kembali membersamai kita dalam diskusi-diskusi ini. Beliaunya adalah seorang dosen bahasa Yunani, Pak ya, yang ada dalam salah satu sekolah teologi di Sumatera sana ya, Sumatera Utara ya. Tepatnya di mana, kampusnya apa, mungkin beliau sendiri lebih kompeten untuk menjelaskannya. Beliaunya sudah sejak lama sih ya, walaupun dibilang tidak begitu lama, tapi bisa dikatakan lama juga sih sudah, tapi tidak selama generasinya Irfan ya. Tapi bisa juga dibilang lama, dan sering mengikuti kajian-kajian kita. Cuman kadang-kadang juga harus hangout ya, mungkin karena kesibukan kampus atau bagaimananya itu ya, kita maklumi saja. Pertanyaan itu kan berawal dari pertanyaannya si Rini Satriani gitu ya, tentang bagaimana sebetulnya tanggapanku. Aku pernah mengatakan bahwa aku tidak percaya Yohanes Pembaptis itu matinya itu dipenggal ya, tragis gitulah ya. Maka si Rini kan tanya,
Itu gimana Gus penjelasannya? Aku jelaskan dalam versi Quran. Ya. Dalam versi Quran itu jelas dia sejahtera, ya. Dia sejahtera. Jadi tidak seperti yang disampaikan dalam Perjanjian Baru, itu tragis banget. Ya. Namun kali ini aku tidak akan menggunakan Al-Quran dulu, ya, supaya nanti jangan lagi ada sakwa sangka bagaimana mungkin peristiwa dalam Bible dilihat dari sudut pandang Al-Quran, ya. Aku akan berusaha untuk menghindari sakwa sangka itu, maka kita murni bermain di Bible aja lah, khususnya di Perjanjian Baru. Ya. Perjanjian Baru. Yang namanya dipenggal itu ya mesti leher, bukan kepala. Kalau kepala itu ditabok, dibacok, dibenturkan, itu dipenggal. Itu leher. Ya. Narasi dalam laporannya Perjanjian Baru itu Herodes itu menyuruh memenggal tapi kepalanya. Nah, itu salah satu argumen tuh yang aku gunakan untuk menolak bahwa cerita itu adalah cerita yang dibangun menjadi sebuah cerita dari mulut ke mulut, akhirnya terbukukan dalam PB, begitu. Ya, karena salah, nggak ada yang namanya dipenggal kok kepalanya, dipenggal ya lehernya, gitu. Oke, kan dari sana artinya apa namanya awal mula, ya, triggernya itu dari siri ini itu. Terus ditanggapi oleh Pak dosen, ya. Pak dosen menanggapinya lewat searching, ya. Matius 28. Ini Pak dosen kita Bapak Arlison Ginting, ya. Menit ke-28, bukan Matius 28, sorry. Nggak pakai kacamata ini apa. Ya. Menit ke-28, ya, dari Arlison Ginting, menit ke-28. Istilah kepala dipenggal saya cek di Google. Ketik kepala dipenggal muncul semua berita-berita tentang kepala dipenggal. Monggo dicoba. Ya, terus dikomentari oleh David Martin, mantap kali Pak dosen. Terus ditimbali lagi oleh Pak dosen kita, sudah dicoba kah? Ya. David Martin menjawab lagi, udah Pak. Memang banyak narasi dipenggal kepalanya. Pak Bandi aja yang HRS itu apa ya? Yang harus saklek begitu. Mungkin begitu ya, harus ya. Sorry kalau salah. Penggal kepala harus leher kalau... sorry. Pak Bandi aja yang harus saklek begitu. Penggal harus leher kalau kepala dibacok, gitu ya. Itulah dikomentari lagi oleh Pak dosen kita. Itulah keterbatasan bahasa, Kang. Seperti memasak nasi harusnya memasak beras. Gitu. Nah, gue mau ngomentari ini. Ya. Sebelum ngomentari ini, gue mau ngomentari juga yang dari namanya lupa, gue cari-cari nanti habis waktu gue, ya. Sepertinya dia nimbrung, cuman di mana nggak ngerti aku, ya. Tapi sempat terbaca, cuman aku cari di mananya nggak ngerti. Kalau aku cari lagi waktuku habis, sedangkan waktu terbatas dan ini sudah mau adzan lagi, ya. Sempit waktunya. Ya, itu yang ingatku yang dari Cirebon, siapa namanya lah, lupa gitu. Maksudku gini untuk yang dari Cirebon, kalau kamu nggak ngerti itu jangan ikut-ikut. Goblokmu nampak. Ya, jangan ikut-ikut. Lihat dulu perdebatannya di mana. Yang namanya kepala, ya, itu tinggal narasinya di mana, diksinya kepala. Ya. Ya, ini kemana? Bahasa sastra itu juga hati-hati. Kalau dia masuk ke dalam instansi, kalau nggak salah dia pakai contoh peristiwanya si
Bajingan siapa itu yang membunuh bawahannya itu siapa? Siapa gue yang polisi itu? Ya, kalau dia di instansi kepala itu artinya pimpinan memang. Ya. Tapi dalam kasus Herodes itu bukan yang bukan yang metafora, dia yang harafiah. Kepala itu yang bagian dari tubuh. Itu loh. Itu bagian dari tubuh. Bukan kepala yang ini. Kalau kepala bagian dari tubuh berarti dia harafiah. Karena konteksnya di perjanjian baru itu berbicara tentang pembunuhan. Gak mungkin terus kepala yang diartikan pemimpin. Jadi kacau nggak kemana-mana. Jadi kalau nggak ngerti itu diam dulu gitu loh. Ikuti perdebatan orang itu di mana sambil ditonton gitu. Jangan nggak tahu apa-apa masuk akhirnya kacau. Kepala itu tergantung narasinya gimana. Diksinya memang kepala. Belajar sastra itu juga jelimet. Nggak terus semua mau metaforakan, enggak. Semua diharafiahkan juga enggak. Pada saat mana kita melihat kepala itu dalam diksi metafora, pada saat mana harafiah itu perlu kejelian. Kalau kamu mengkomparasi kepala dalam kasusnya Herodes dengan kasusnya si Sambo itu, ya satu di barat, satu di timur. Gitu. Jadi goblok itu jangan dipamerkan. Dilihat dulu, ikuti dulu. Gitu loh ya. Oke, gue mau menanggapi itu ya. Maka tajuk kita apa ini ya? Kepala atau leher? Di apa? Kepala atau leher? Penggal ya. Tapi nanti sama YouTube kalau pakai kata-kata itu di macet dia, nggak bisa diunggah. Gimana? Karena termasuk sadis juga itu. Kepala atau dipenggalnya nggak usah kita cantumkan ya, supaya bisa lolos unggah. Jadi dipenggalnya nggak usah kita cantumkan, kepala atau leher gitu aja lah ya. Kepala atau leher gitu aja. Nah, ini ya. Kepala atau leher. Ya, nanti itu kita kasih supaya lebih merujuk kematian Yohanes ya. Ya. Kematian Yohanes ya. Oke, aku jelaskan. Ada dua kematian sebetulnya yang dibantah oleh Al-Quran. Pertama, kematian Yesus. Kedua, kematian Yohanes. Tapi ini kan nggak viral, no viral. Kalau ini viral. Karena apa? Karena kematian Yesus di kayu salib itu merupakan kerangka dalam sahabat-sahabat kita membangun iman kekristenannya. Apabila dia tidak tersalibkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan kamu masih tetap dalam. Ia tidak bisa dikatakan Kristen. Ya kan? Maka penyaliban Yesus tersalib itu harus dipertahankan oleh kekristenan. Itulah sebabnya kekristenan yang tidak tahu menahu sebetulnya itu adalah pertarungan antara Islam dan Yahudi. Di belakang hari Kristen nongol. Padahal kagak tahu urusan, seperti camba, nyampur aja.
nyampurin urusan orang, kagak tahu apa-apa, nyampurin aja. Kenapa dia tidak terima? Karena kematian Yesus di kayu salib itu menjadi fundamental membangun iman kekristenan mereka. Kalau enggak tersalibkan ya sia-sia. Sementara Al-Quran bilang tidak disalib. Ya, dan ini viral. Ya, karena apa? Karena ada dogma di kematian itu. Itulah perlunya Al-Quran membantah. Boleh jadi nih ya, boleh jadi. Seandainya Paulus tidak membangun dogma kekristenannya lewat penyaliban itu, ini tapi kan rabaan gue. Boleh jadi Quran surat 4, 157 plus 158 ini nggak perlu ada. Boleh jadi. Ya. Mau mati katanya disalib kek, mau enggak kek, ya bodoh-bodoh amat. Boleh jadi. Ya. Kalaupun itu ada, ya, itu tidak menjadi pertentangan, Kristen tidak perlu masuk. Kan gue sudah bilang, ini adalah Yahudi versus Kristen. Versus Islam. Tiba-tiba Kristennya masuk ke sini. Karena mereka berkepentingan terhadap kematian Yesus. Jelas. Jadilah Yesus itu viral, padahal kematiannya dibantah oleh Al-Quran. Begitu juga Yohanes, kematiannya dibantah oleh Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan dia sejahtera di saat matinya. Tapi tidak viral, karena apa? Ngapain juga Kristen nggak terima orang nggak ada urusannya bagi Kristen? Karena tidak menjadi dogma kematian Yohanes Pembaptis itu tidak menjadi dogma. Jadi ya sudah seperti angin lalu aja. Nah, dari sini kamu tahu sebetulnya ada dua kematian manusia-manusia perjanjian baru, yang itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung, yaitu Yohanes Pembaptis dan Yesus, itu dibantah kematiannya oleh Al-Quran ya sebagai perjanjian terakhir. Itulah yang dimaksud dengan membenarkan. Artinya salah, kagak disalib, itu salah, dibenarkan oleh Al-Quran. Kagak dipenggal, itu salah, dibenarkan oleh Al-Quran. Gitu loh. Karena apa dia bisa membenarkan? Karena kan edisinya dia yang terakhir. Membenarkan kesalahan yang lalu. Gitu loh. Sekali lagi, karena kematian Yohanes Pembaptis itu tidak melahirkan dogma, jadi dia ya easy going aja, biasa saja. Dan orang jarang tahu kalau Al-Quran pun mengkritik kisah kematian Yohanes di dalam perjanjian baru. Jarang orang tahu. Karena ngajinya model hohihe, bagaimana mau tahu. Sudah ya? Jelas ya? Oke. Aku jelaskan di sini. Oke. Sekarang gini, kita kembali ke teks saja, Pak. Pak siapa namanya? Pak Alison Ginting, Pak dosen kita ya. Gini, Pak. Dari Google itu tulisannya gimana? Google atau Google ya. Kamu nanti perhatikan ya penjelasanku ya. Nanti ada sesuatu yang juga sangat perlu kita dapatkan dari informasi kematian Yohanes ini. Ya, seperti yang sudah kita jalankan tapi belum juga terselesaikan sampai sekarang. Engkau kan Nabi yang akan datang. Itu nanti ada 3 itu yang dinanti orang Israel. Nabi yang akan datang, Mesias, dan Elia. Muncul di peristiwa ini. Dan kamu tahu nanti bukan hanya Yesus saja yang diinformasikan bangkit di antara orang mati gitu loh. Jadi apa ya?
Cuman kan berat bagi teman-teman Kristen untuk menerima apa yang disampaikan oleh Pak Kahar, itu namanya, dosen dari Institut Injil Indonesia, ketika dia mengatakan Injil ini jangan, maksudnya Injil kanonik ini, ya. Sebentar, gue ambil dari laci ini. Nih ya. Jangan disamakan oleh Al-Quran, karena ini berupa hadis Yesus gitu. Tapi kan teman-teman Kristen kan berat tentu menerima, karena hadis itu levelnya tidak setara dengan kitab suci, ada satu level di bawah kitab suci gitu ya. Nah, sebetulnya sih ya, apa yang dikatakan Pak Kahar dari Institut Injil Indonesia itu dalam diskusinya ketika diundang oleh Arimatea itu sesuatu yang pantas untuk direnungkan. Gitu loh. Direnungkan. Karena apa? Ya memang situ disebut Injil. Tapi apakah benar-benar itu Injil? Orang Islam juga percaya terhadap Injil. Tapi apakah Injil itu? Coba. Nanti kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis pun itu memberitakan Injil loh. Yesus memberitakan Injil. Pertanyaan gue, apakah yang diberitakan Yesus, Yohanes Pembaptis, dan yang dipercaya oleh umat Islam Injil yang ini, yang terkanon ini? Gitu Pak dosen, ya. Jadi kita coba mencari benang merahnya di mana ada, kalau bahasa Melayu itu silang sengkarutnya. Ya, kan tidak mungkin Yohanes Pembaptis, tidak mungkin Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang telah lolos catatan-catatannya diterima dalam penentuan mana yang kanon, mana yang tidak kanon oleh panitia kanon pada saat itu, ya. Apakah Injil-Injil mereka itu yang dibawa oleh Yesus masuk ke tempat-tempat ibadah untuk diskusi, untuk disampaikan kepada publik? Kan ya bukan. Jelas bukan. Ada kesalahan yang disebut anakronisme di sana. Tahun berapa itu terjadi penulisan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Itu jelas, hakul yakin itu Yesus tersalibkan. Konon kata berita yang paling tua itu Markus. Ya taruhlah tahun 50 Masehi. Yesus sudah nggak ada. Nah, pertanyaannya yang dibawa-bawa Yesus kemarin ketika belum disalib itu Injil yang mana? Kan jadi masalah lagi. Bukan Injil yang ini, Pak. Ini kan Injil hasil kanon yang itu sebetulnya lebih aman dikatakan itu hadis Yesus gitu loh. Jadi Matius, Markus, Lukas itu HR. Kalau kita baca di perspektif Islam, HR, Bukhari, Muslim. Hadis riwayat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu Pak. Cobalah Bapak renungkan, mungkinkah Yesus itu bawa-bawa Injil kanon itu masuk-masuk ke rumah-rumah ibadah dan dipublikasikan kepada bangsa Israel saat itu? Kan tidak mungkin. Kan terjadi sebuah kesalahan waktu yang disebut anakronismenya kan jelas nampak. Orang mereka, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyusun Injilnya itu setelah kematian Yesus kok. Sedangkan sebelum mati Yesus sudah memberitakan Injil. Injil yang mana? Belum lagi Yohanes Pembaptis juga memberitakan Injil. Injil yang mana? Kami umat Islam sangat beriman terhadap kitabullah Injil. Injil yang mana? Jadi namanya sama Injil tapi isinya beda gitu loh Pak. Bukan Injil ini yang umat Islam imani, bukan Injil kanon ini yang itu disampaikan kepada masyarakat Israel saat itu baik oleh Yesus maupun oleh Yohanes Pembaptis. Karena belum ada ini. Itu Pak ya. Oke. Sekali lagi jangan sampai los ya. Nanti kalau aku bacakan ya. Aku sukanya begitu. Kita kembali ke teks aja. Apalagi kan aku diskusi dengan Pak dosen ini. Jangan Google Pak. Nanti Google tak kasih penjelasan ya.
Nanti dalam ayat-ayat yang mau aku nukil, itu ada penjelasan bahwa ternyata yang bangkit kembali itu bukan hanya Yesus, Yohanes Pembaptis pun bangkit kembali. Mereka menunggu 3 yang ditunggu. Nabi yang akan datang, Elia, Mesias. Berarti kan ada nabi yang akan datang. Makanya gue tantang si Oskis. Dia bilang, ada nggak perintah dalam Bible mengikuti nabi yang akan datang itu? Entar waktunya gue tunjukin sama lu. Tinggal lu akan konsekuen nggak dengan kata-kata lu. Kalau ada lu mau ikut. Maka ketika gue sampaikan, tidak ada pilihan lain, lu bersahadat. Karena itu perintah Yesus. Nanti kalau gue lupa, teman-teman ingatin ya. Gue akan tunjukkan sama si Oskis. Gitu. Karena semua para nabi ini bersaudara, mereka saling berabrogasi. Bukan lepas sendiri-sendiri. Yang paling bungsu inilah Kanjeng Nabi Muhammad melanjutkan perjuangannya, pejuang-pejuang yang sulung. Kan begitu. Ya, gini Pak. Jangan menggunakan sebuah pandangan keterbatasan bahasa. Ya. Keterbatasan bahasa atas kesalahan narasi. Narasinya jelas salah kok. Jangan dilarikan ke itu keterbatasan bahasa. Memenggal kepala itu narasinya salah, Pak. Mau dibawa sampai ke ujung langit juga salah. Kalau nabok kepala, benturkan kepala, ya itu boleh lah. Nah, ini sudah adzan. Ya, ketika aku asik mau menjelaskan, tiba-tiba adzan, ya. Itu juga menjadi aku harus pandai-pandai, ya. Apa namanya? Konsentrasiku itu berpindah. Makanya kan aku bilang, "Mbok jangan rewel lah cangkemmu. Cangkemmu nggak usah rewel. Kalau mau ngaji ke sini untuk mencari pengetahuan, kalau sudah tahu nggak usah ke sini. Karena aku yang paling tahu kondisi di sini. Berat loh aku menghadapi ini. Karena aku nggak bisa melakukan sesuatu tanpa mood. Mood gini sudah maunya itu kelanggar saja. Gitu loh. Jadi jangan kamu bilang, aku ini sesuatu yang gampang-gampang gitu. Enggak. Tetapi untungnya aku juga punya pandangan fikih. Sholat itu dalam waktunya. Kalau bisa di awal waktu memang itu juga lebih bagus. Artinya dalam kondisi tertentu, kalau kita tidak bisa di awal waktu ya tidak masalah. Karena ada kondisi yang memaksa dia tidak bisa di awal waktu. Yang penting dia tetap sholat dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan surat An-Nisa 103. Karena waktunya ditentukan. Gitu loh. Kalau ini langgar gue ini. Kira-kira berapa ya? Dari depan berapa? 300-an meter lah. 300 500 nggak sampai mungkin. Ya, ini langgar gue. Ya, jadi ini gue sendiri ada sebuah masalah yang harus gue hadapi. Nggak gampang. Tengah asik-asiknya mau menjelaskan seperti ini, ada panggilan sholat. Gitu. Ya, maka gue harus menggunakan fikih yang gue pahami, yang gue sebut tadi. Ya, sholat itu memang yang baik di awal waktu. Tetapi kalau kondisi tidak memungkinkan, silahkan tetap sholat tidak di awal waktu, asalkan masih dalam waktunya. Paham ya? Saking kita ini virtual ya. Kalau di depan tak tempeleng yang masih rame soal ini. Bener tak tempeleng sama aku. Gak ada urusan aku.
Bener, tempeleng sama aku biar nggak ngoceh lagi tentang adzan. Dikirain aku enjoy menghadapi suasana seperti ini. Enggak, karena kalau bisa pun aku sholat di awal waktu. Gitu ya. Jadi gitu Pak ya. Keterbatasan bahasa itu jangan Anda gunakan untuk mengalibi dari sebuah kesalahan narasi. Nggak bener Pak, kepala itu dipenggal. Yang dipenggal itu leher. Gitu loh. Nggak bener. Tapi gue bukan tidak mengakui keterbatasan bahasa, mengakui. Misalkan begini. Ya. Allah itu pakai huwa. Nggak pakai hiya. Ini bahasa Pak. Huwa itu laki. Hiya itu cewek. Maka kalau huwallahu ahad, dia huwa Allah, dia Allah, berarti dia harus laki. Gender. Bahasa begitu. Allah itu tidak bisa dan tidak pernah disebut ratu, mesti raja. Berarti dia gender lagi, laki lagi. Kan jadinya begitu. Ini keterbatasan bahasa. Meskipun ini sebetulnya bisa kita jelaskan. Enggak, itu tidak mengarah ke gender, tetapi karena keumumannya laki dan cewek itu lebih otoritatif, lebih absolut laki, maka disebutlah Allah itu dengan raja, tidak dengan ratu. Disebutlah Allah itu dengan huwa, tidak dengan hiya. Argumentasi logiknya kena Pak. Gitu loh. Ya. Tapi kalau panjenengan menggunakan kesalahan narasi yang ditulis dalam perjanjian baru, terus mengatakan itu keterbatasan bahasa, oh saya tolak. Itu mengalibi. Karena itu memang benar-benar salah. Jangan menggunakan keterbatasan bahasa itu menjadi pembenaran sesuatu yang salah. Makanya kemarin kan gue bilang, kalau kamu tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, jangan harap engkau setia terhadap perkara-perkara besar. Itu Yesus yang bilang. Sekarang kita berbicara Google ya. Google tuh tulisannya gimana? Google. Google itu Pak, itu informasi dari semuanya yang ada. Itu informasi. Informasi yang ada itu masuklah Google. Siapa saja mau ngisi silakan. Itu informasi. Pertanyaannya, apakah kebenarannya telah dikonfirmasi? Ini masalahnya Pak. Makanya nggak tahu kalau sekarang ya, dulu sih ya. Kan sekarang juga Menteri Pendidikannya nggak tahu. Ada yang bilang pendidikan merdeka, nyatanya anak-anak terjajah. Ya, gue bilang yang dulu lah, nggak sekarang. Sekarang gue nggak tahu. Jujur gue nggak tahu. Kalau dulu itu nyusun karya ilmiah, entah itu skripsi, disertasi, dan lain-lainnya, kalau menggunakan Google sebagai literasi itu nggak boleh Pak. Ditolak. Di dunia kampus begitu. Karena apa? Kebenaran-kebenaran dalam Google itu masih batas kebenaran yang bersifat informasi. Dia belum terkonfirmasi. Bayangkan kalau ternyata itu salah dipakai sebagai acuan untuk menyusun karya ilmiah, kan bisa babak belur tuh karya ilmiah. Makanya kampus tidak menerima Google sebagai dasar literasi untuk menyusun karya ilmiah. Saya kira Bapak lebih tahu lah, Bapak kan orang kampus apalagi dosen. Tidak bisa Pak. Ya, karena kalau Bapak menghadirkan ya, kalau Pak dosen kita menghadirkan ada kepala, ya,
yang di apa namanya itu dipenggal di dalam Google banyak. Iya banyak Pak. Silakan teman-teman silakan googling ya. Kepala dipenggal. Mesti banyak itu ya. Silakan googling banyak. Dan gue tidak bantah itu. Gue akui ya. Banyak ya. Oke? Ya, coba googling. Ya. Kepala dipenggal, mesti banyak itu. Ya. Tapi jangan hanya kepala dipenggal, itu namanya parsial dia. Harus terintegral kan. Karena ada sesuatu yang kita diskusikan yaitu leher. Kita tidak hanya mendiskusikan kepala tapi mendiskusikan leher. Maka coba di googling leher dipenggal, ada nggak? Leher dipenggal ada nggak? Ini gue punya data ada berapa ini? Ini leher semua dipenggal. Nih, lu bisa dalam Android lu lihat leher dipenggal. Ini data. Terus mana yang benar gitu? Karena Google ya memberikan dua informasi. Leher dipenggal ada, kepala dipenggal ada. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Nggak bisa. Ya, nggak bisa Pak. Google itu tidak bisa menjadi landasan literasi dalam dunia akademik. Dia karena batasnya kebenarannya itu kebenaran informasi, bukan kebenaran yang terkonfirmasi. Gitu loh. Terus Bapak bilang salah kaprah. Salah kaprah. Oke lah Pak, saya turuti. Seperti Pak dosen kita ambil contoh apa? Di sini Pak dosen kita memasak nasi. Seharusnya memasak beras. Memasak nasi ya. Memasak beras gitu ya. Beras. Bentar. Beras gitu ya. Seharusnya yang benar ini, yang ini salah. Oke, saya coba ikuti kerangka berpikir Bapak. Bapak mengatakan, salah ini Pak, ini yang disebut dengan salah kaprah. Kak, sudah nasi kok dimasak. Jadi orang tahu itu salah kaprah, tapi dianggap benar. Dianggap, bukan benar Pak. Sesuatu yang dianggap itu tidak sebenarnya. Dianggap, sudahlah anggap saja itu merah. Nah, padahal itu tidak merah. Salah kaprah itu dianggap benar. Padahal itu nggak benar, salah. Orang sudah jelas salah tapi kaprah. Ini kan idiom dalam konteks kultur Jawa itu. Ya, yang betul itu yang memasak beras supaya bisa menjadi nasi. Ini yang benar. Nah, kalau jenengan menggunakan ini sebagai landasan untuk menyanggah, maka jenengan harusnya setuju bahwa ini itu hadis, Pak. Bukan firman Tuhan. Karena apa? Hadis, makanya kalau belajar di internal Islam, hadis itu hadir dalam ruang dan waktu budaya. Jadi budaya manusia itu mempengaruhi. Maka dia menjadi hadis. Ya nggak apa-apa. Berarti kalau Bapak bilang, Bapak harus katakan bahwa memenggal kepala itu salah kaprah. Gitu loh. Karena seharusnya memenggal leher. Nah, masa sih dalam firman ada kesalahan? Firman itu kan bersumber dari yang maha tahu. Dari YHWH, dari Alif Lam Lam Ha yang maha tahu. Terus ini dikatakan ini firman dari yang maha tahu, tapi ada salah kaprahnya.
Gimana? Kalau ini misalkan Bapak anggap salah kaprah, ya, berarti ini kan memenggal kepala itu kebenaran yang dianggap. Dia benar tapi dalam anggapan gitu loh. Maka dia menjadi sebetulnya dia salah, tapi sudah kaprah. Yang benar mana? Ya tetap aja kan yang benar tuh memenggal leher, bukan memenggal kepala. Gitu loh. Dan Google sudah memberikan kepada kita dua, memenggal kepala ada, memenggal leher ada. Jadi kalau Bapak menggunakan Google untuk menyanggah, dan itu ada kepala, memenggal kepala, iya memenggal leher juga ada. Artinya memenggal kepala itu tetap saja bukan sebuah kebenaran. Kalaupun dia dianggap kebenaran, dia adalah kebenaran dalam anggapan, dianggap benar aja, padahal nggak benar, dia salah. Dikenallah istilah salah kaprah. Lah masa kitab suci, masa Allah melakukan salah kaprah? Ya meskipun salah kaprah tetap aja salah kan. Terus YHWH salah dalam berfirman, kan jadi kacau, Pak. Tapi kalau dia levelnya hadis, ya tidak ada masalah. Hadis memang begitu. Makanya dalam perspektif Islam, hadis itu nanti kan terbagi lagi. Ada yang diterima, ada yang ditolak, gitu. Makanya dalam berbicara hadis, kalau suatu hadis diterima oleh satu kelompok, ditolak kelompok lain itu biasa saja. Karena dia relatif. Jadi sekali lagi, ya, saya menyaksikan ini dengan penuh kecurigaan. Cerita ini adalah cerita yang dibangun bahwa, bayangkan Pak, bagaimana sih orang banyak, ya, itu kan, itu ya penjelasannya Matius, Lukas itu bermasalah, Markus itu agak mending. Matius, Markus itu runut. Ketemu Lukas kacau. Ya. Ini tak jelaskan kalau kamu gak ngerti. Tapi setidaknya ada poin ya, jangan sampai aku jelaskan jelimet, poinnya lewat lagi. Bangkit di antara orang mati itu bukan hanya Yesus saja. Yohanes Pembaptis pun dianggap bangkit di antara orang mati. Jadi itu cerita yang menjadi cerita ke cerita ke cerita gitu loh. Makanya kan aku bilang, ya, penyalipan itu yang disubihakan itu ceritanya, kisahnya. Ya kalau sekarang kita bilang cerita hoax yang dianggap benar. Gitu ya. Bukan manusianya, makanya nggak ada stuntman di sana. Ya, gue mau jelasin yang mana tadi? Oh, ini. Ya, buka nanti Matius 14 ya. Ini sudah ya. Ini kalau kita di kampus enak Pak diskusinya Pak. Ya. Kalau di kampus enak, sama-sama kita punya argumentasi yang tetap ketat, berpikir dalam tataran akademis, enak diskusinya. Bisa habis bergelas-gelas kopi gitu. Jenengan buka data, gue juga buka data, nanti data mana paling kuat. Kan begitu, ya. Matius 14 ya, gue lebih senang kembali ke Alkitabnya Pak. Ya, nanti itu Markusnya itu Markus 6 14 sampai 29. Ya, Lukas yang aneh. Lukas 9 7 sampai 9. Makanya gue bilang, gue curiga Matius Markus itu bisa-bisa saling copy paste itu. Betty. Kalau ini juga iya, tapi agak lain, sudah berani tampil beda. Yohanes beda sama sekali.
Jadi sebetulnya yang bisa dibilang kanon itu ini aja sebetulnya. Bukan kanon. Yang bisa dibilang sinoptik itu hanya Matius sama Markus saja sebetulnya. Nggak bisa keempat ini dibilang sinoptik. Enggak. Sinoptik itu satu pandangan. Beda kok pandangannya. Ya. Oke. Yang di sini ini lebih lumayan ceritanya, Pak. Di sini kacau. Ya. Kalau orang hanya baca Lukas saja tanpa baca Matius, Markus, dia bisa nggak ngerti gimana maksud ceritanya ya. Ini gue bacain ya. Ini panjang sekali ini. Ya, gue sedikit high speed ya, meskipun ini puasa takutnya nanti kedodoran staminanya. Oke. Gue mulai ya, 14:1 ini ya. Sampai 12 ini. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Jadi Herodes itu raja. Nah, sebentar, ini juga repot. Nanti Herodes yang mana? Herodes itu ada 3. Nanti kamu bilang, ini sudah mati kok hidup lagi. Gitu loh. Herodes itu ada 3. Ya, makanya jangan. Nggak ada lah ceritanya orang mati hidup lagi, itu nggak ada kecuali dalam dongeng 1000 mimpi. Kalau orang sekarat terus hidup lagi itu ada, kalau sudah mati hidup lagi nggak ada. Nanti hidupnya itu setelah kita di kehidupan yang kedua. Kalau di bumi ini ya nggak, mati ya sudah selesai. Makanya gimana ya? Coba sisihkan dongeng itu dari kehidupan keberagamaanmu, apapun agamamu, entah Islam, entah Kristen, entah nggak punya agama. Tapi kalau nggak punya agama ya ngapain lagi? Yang Islam, yang Kristen aja lah. Dongeng itu buanglah jauh-jauh dalam cara bagaimana kamu membangun agama. Nggak ada orang mati hidup lagi itu, kecuali nanti di kehidupan berikutnya. Ya. Oke. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit di antara orang mati. Bukan hanya Yesus yang bisa bangkit di antara orang mati. Jadi gini loh teman-teman ya. Sebetulnya aku itu nggak pinter-pinter amat, enggak sih. Cuman aku itu jeli kalau membaca. Ya alhamdulillah itu sudah aku pernah sampaikan belum ya. Sejak masa aku masih SD itu aku sudah gemar baca. Mungkin itu suatu karunia yang Gusti Allah berikan kepada aku. Sampai ketika aku masih ingat tahun 70-an gitu. Sama mamaku itu disuruh, mamaku kan ya kami orang proletar ya. Setelah mama pulang kerja baru sempat masak itu sore hari ya. Kadang-kadang maghrib itu juga belum selesai masak itu. Anak-anaknya termasuk aku sudah menunggu, sudah lapar gitu ya. Kalau belanja bumbu kan mendadak. Aku sering disuruh beli bumbu, ya apa? Kalau kami bilang di Sumatera cabe, di sini lombok gitu. Itu dibungkus sama koran. Korannya itu aku simpan, aku baca. Gitu loh. Aku simpan, aku baca koran. Jadi memang dari dulu aku suka baca. Itu aja. Makanya menjadi benarlah apa yang diperintahkan Islam ya. Iqra. Bacalah. Cuman dari sekian Islam ini berapa yang gemar baca? Diadu sama Jepang, bumi langit. Jepang itu kemana-mana bawa buku, budayanya baca. Sekalipun sudah ada Android, mereka tidak mau. Mereka tetap bawa buku. Itu hebatnya Jepang. Gak seperti dapurmu goblok. Disuruh Iqra, gak mau Iqra. Ya. Nah gue ini sebenarnya gak pinter. Gue cuma seneng baca. Dan gue kalau baca itu jelimet. Gue amati gitu ya. Nah di sini kan ada ya. Bahwa lalu berkata kepada pegawai-pegawai, inilah yang berarti sudah bangkit di antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya.
Jadi adanya anggapan-anggapan bangkit di antara orang mati itu bukan hanya milik Yesus, bos. Gitu loh. Itu yang mau gue stressing point kan ke otak-otak lu, supaya lu jangan lu anggap, oh hanya Yesus yang bisa bangkit di antara orang mati. Enggak. Gitu loh. Ucapan-ucapan itu sudah biasa dalam masyarakat Yahudi yang notabene Israel dahulu itu. Entah itu dalam bahasa harafiah, entah itu dalam bahasa metafora. Bangkit di antara orang mati. Gitu. Masalahnya setelah hadirnya dogma soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus, itulah menjadi sakral, ya, narasi bangkit di antara orang mati. Enggak, biasa-biasa saja. Yohanes Pembaptis pun dikatakan begitu. Ya. Oke, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit di antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Jadi ada ini Herodes yang Antipas mungkin ya. Ada 3 Herodes itu. Satu lagi Herodes Filipus itu saudaranya si Herodes, istrinya diambil gitu loh. Ya. Dikritik sama Yohanes gitu loh. Dia nggak terima, sakit hati gitu ya. Oke. Karena Yohanes pernah menegurnya. Nah, ini dia katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias, istrinya si Filipus, ya, Herodias Filipus yang masih saudaranya si Herodias. Ya. Nah, si Herodias nggak terima, diingatkan sama Yohanes gitu loh. Makanya dakwah itu beresiko loh. Yohanes dakwah itu. Yohanes Pembaptis dakwah beresiko dia. Akhirnya ya apa namanya? Disikapi secara tidak bersahabat oleh si Herodes, ya. Terus kita baca sini. Herodes ingin membunuhnya, ya. Tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tapi pada hari ulang tahun Herodes, nah ini Herodesnya ulang tahun, namanya bos, raja, ya. Menarilah anak perempuan Herodias. Nah, berarti ini anak perempuan Herodias dari mana? Dari Filipus. Berarti kan dia kan statusnya sudah nggak gadis lagi, sudah janda dari saudaranya yang dinikahi, kan? Ya. Oke. Nanti kalau kamu baca Yosefus Flavius, anaknya Herodias itu, tapi Flavius juga tidak memastikan, masih memperkirakan itulah si Salome itu. Satu lubang rame-rame. Ya mamaknya sudah begitu, anaknya juga begitu, gimana? Oh Salome. Ya, mamaknya sudah begitu, anaknya mau bagaimana? Ya. Oke. Tapi itu Flavius ya, dia nggak masuk dalam kitab suci. Kamu lihat catatan Flavius Yosefus yang dianggap paling beken. Itu junjungannya si pendeta yang dari Kristen Ortodoks Syria itu. Dikit Flavius, dikit Flavius. Karena dia nggak pede sama kitab sucinya. Nggak pede. Maka dia ngajak diskusi tentang Yesus tersalib atau enggak dalam sudut pandang sejarah. Berarti kan nggak pede dia. Memangnya Flavius apaan? Memangnya dia nabi? Dari situ aja kerangka berpikiran sudah nggak benar. Gitu kok pendeta dan banyak yang ngikuti gitu loh. Heran gue. Oke, ya. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes menarilah anak perempuan Herodias, ya, di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Herodes senang, terhibur. Gitu ya. Ya maklumlah kalau di situ dijelaskan di catatannya si Flavius itu Herodes dalam kondisi mabuk atau gimana gitu ya. Kalau di sini nggak dijelaskan sepertinya mabuknya itu ya.
Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Saking girangnya hati, ulang tahun, anak istrinya yang janda itu menari, menyenangkan hatinya. Dia bilang, lu mau ngomong apa? Ngomong ke gue. Gue kasihin apa yang lu minta. Gitulah kalau bahasa kita. Ya, ditawari, diajangi. Jadi dalam bahasa ekonomi itu si Salome ini, Salome kalau gue pakai catatan sejarahnya si Yosefus ya, dikasih cek kosong. Ini gue kasih cek kosong, terserah lu mau isi berapa. 1 miliar, 2 miliar, 1 T terserah. Sampai-sampai sebagian kerajaannya mau dikasihkan kok. Ya maklum lah orang mabuk. Si Herodes mabuk ya. Oke. Sehingga si Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut ibunya, anak perempuan itu berkata. Nah, nanti kalau di Markus itu lebih rinci lagi. Ya. Di catatan Markus. Ya. Jadi anaknya itu dihasut oleh ibunya yang bajingan juga. Apa hasutannya? Kita lihat. Ya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Itu loh. Jadi yang diminta itu kepalanya Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Ternyata bukan hanya Herodes saja yang sakit hati, tapi Herodias juga sakit hati setelah diperingatkan bahwa dia nggak halal untuk dinikahi si Herodes. Ketika Yohanes menyampaikan itu, disitulah bibit-bibit sakit hati, dendam lahir dalam jiwa-jiwa si Herodias ini. Maka diaktualisasikan lewat anaknya yang menari, tariannya bagus di ulang tahunnya Herodes. Herodes girang, lu mau apa gue kasih? Gue kasih cek kosong. Mau lu isi berapa terserah lu. 1M, 2M, bahkan 1T terserah lu. Negara gue separuh untuk lu juga terserah lu. Si anak laporan ke maminya. Maminya bilang, karena maminya sudah punya sakit hati. Minta kepalanya Yohanes. Ngomong si anak. Minta kepalanya Yohanes. Ya, disuruh memenggal kepalanya Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka untuk memberitahukan kepada Yesus. Ya. Kalau di Markus itu ada tambahan lagi lebih dramatisir lagi. Ya, itu hati-hati ya, ada Herodes, ada Herodias ya. Itu si Herodes sempat puyeng juga. Tapi kan dia ngomong, gue terlanjur ngomong, lu minta apa gue kasih. Kalau yang diminta kepalanya Yohanes Pembaptis, itu sempat gamang juga itu si Herodias. Ya, tapi dia sudah terlanjur ngomong gitu. Oke. Itu nanti waktunya nggak cukup, sudah 1 jam ya. Kurang 2 menit. Nanti yang Markus kamu baca sendiri ya. Yang Markus itu Betty sama yang Matius ya. Tapi lebih asik yang Markus nanti ya. Oke. Yang lucunya itu ada di Lukas. Ya. Lukas ini tidak mencatat peristiwa tari menari itu nggak ada. Ini kan semakin kita memberikan penilaian yang kuat bahwa benerlah katanya Bapak Kahar yang dari Institut Injil Indonesia itu, memang Injil yang dikanonik sekarang itu sebetulnya bukan Injil, tapi tidak lebih dari hadis Yesus gitu loh. Kalau itu hadis Yesus enggak apa-apa. Karena apa? Ternyata antara satu berita dan berita lain itu saling melengkapi. Ini enggak lengkap ini. Si Lukas cuman begini. Lukas ini ya, 979 ini ya. Ini sudah aku catat ini ya. Begini, Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas.
Sebab ada orang yang menyangka bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Gitu loh. Jadi sangkaan-sangkaan ada orang bangkit di antara orang mati itu bukan hanya untuk Yesus saja. Tetapi itu harus digarisbawahi sangkaan. Oke, ada lagi yang mengatakan bahwa, nah ini lihat, muncul lagi. Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan seorang nabi-nabi telah bangkit kembali. Ya. Tapi di sini tidak dinyatakan Mesias. Karena apa? Yesus sudah datang. Kalau di awal, Yohanes yang awal itu 3 yang dinantikan orang Israel. Nabi-nabi, nabi, Elia, dan Mesias. Jadi nabi yang akan datang, Elia, Mesias. Di sini enggak, karena Mesiasnya sudah tergenapi. Yesus, maka di sini ya ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada yang mengatakan bahwa seorang nabi-nabi dahulu telah bangkit. Gitu loh ya. Oke. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Nah, di sini, di Lukas ini, nggak ada ceritanya tentang ulang tahun, anaknya Herodias menari, terus si Herodes kelepasan ngomong, saking dia girangnya, lu mau apa aja gue kasih. Terus anaknya bilang ke maminya, gue minta apa, Mam? Sudah, lu minta kepalanya Yohanes. Nggak ada di sini. Di sini dikatakan bahwa Yohanes telah dipenggal kepalanya. Sekarang yang jadi masalah adalah penggal kepala. Kembali ke sini. Gini loh, Pak. Bapak kan dosen bahasa, Pak, ya. Bahasa Yunani. Sebetulnya aku lebih senang kalau jenengan itu membawa kita bertarung di lingkaran teks ini. Ya, entah itu Bapak bawa ke bahasa Yunaninya, sebagai dosen bahasa Yunani tentunya lebih tahu dari saya. Ya, mungkin saya banyak belajar ke panjenengan. Ya, daripada ke googling. Googling sudah gue jelaskan, dalam dunia kampus itu tidak dibenarkan sebagai landasan untuk menyusun karya-karya ilmiah. Sebagai landasan literasi nggak dibenarkan. Karena dia masih ada 2 kemungkinan informasi yang disampaikan apa saja yang ada di Google itu kebenaran. Yang pertama sebatas informasi doang. Yang kedua kebenaran memang ada yang telah dikonfirmasi. Maka untuk itu dia nggak dipakai, nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak pakai Google, gua juga bisa pakai Google, ternyata yang leher dipenggal juga banyak. Gitu loh, Pak. Ya. Nah, sekarang permasalahannya kan leher dipenggal. Nih. Nggak benar, Pak. Dari sudut bahasa ini kan Bapak anggap, aku nggak tahu, Bapak nerima nggak kalau ini gue bilang ini hadis Yesus? Kalau Bapak terima sebagai hadis Yesus ya selesai sudah. Artinya kalau di salam ini ada kesalahan, ya nggak apa-apa, dimaklumi orang hadis kok. Tapi kalau di dalam katanya wahyu dari Yahweh terus ada salahnya, meskipun salah kaprah, katanya bermasalah, Pak. Karena Yahweh itu yang maha tahu, masa dia salah mau ngomong. Itu loh. Ya. Tapi kalau jenengan bilang, saya terima, saya setuju dengan Pak siapa itu dari sini dulu? Pak Kahar, ya, bahwa beliau itu bukan kaleng-kaleng loh, dosen I3 itu. Institut Injili Indonesia, dan sekarang sudah terpecah, dia bergabung di Providensianya, ya. Makanya kalian itu yang Islam-Islam ini banyak-banyak berteman dengan siapapun, termasuk dengan dosen-dosen sekolah teologi, dengan pendeta-pendeta, supaya kita bisa bertukar pikiran. Gue kalau enggak begitu kan nggak bisa jelaskan kepada elu semua, ya. Jadi berbeda itu biasa, tapi persahabatan harus tetap dijaga, dipertahankan gitu loh. Ya. Jadi kalau jenengan, Pak, menerima ini sebagai apa yang disampaikan oleh Pak Kahar, ya nggak ada masalah. Tapi tetap aja harus diakui bahwa penggal kepala itu salah. Salah apa? Salah kaprah, enggak apa-apa. Tapi kalau Bapak bertahan bahwa ini adalah wahyu dari Yahweh, bermasalah, Pak.
Gak mungkin yang maha tahu itu salah, meskipun salahnya salah kaprah. Itu yang gue bilang. Ya, itu yang gue maksud begitu. Ya penggal kepala ini salah, Pak. Mana ada? Gimana kepala dipenggal? Penggal itu leher. Ya, leher. Nah, alhamdulillah ya Allah ya Gusti. Nanti ketika aku bahas sama kalian, ya, ini yang Islam ini jangan pura-pura budek. Goblok gue. Dengarkan. Kamu baca surat As-Saff itu ya. Nanti aku jelaskan insya Allah tahun depan. Karena itu bahasanya nanti ketika Hari Raya Kurban. Jadi sebetulnya film hisan itu atau apa-apa itu nggak ngepek, biarin aja film itu. Karena kita telah salah. Gue melawan mainstream lagi nih. Ya. Kita telah salah menganggap bahwa peristiwa kurban yang kita lakukan itu berpijak pada surat As-Saff itu. Enggak. Itu enggak bercerita korban yang terus wedus dibelah itu. Karena di situ ada bagian yang bermasalah juga kalau kamu pahami seperti itu. Karena yang dirujuk itu nanti ini. Bagian tubuh ini, bukan ini. Dimanapun kalau disembelih itu ini. Sekalian gue jelaskan tentang surat As-Saff, alhamdulillah. Ini bimbingan Allah ya. Ya ini yang gue bilang apa ya? Gue menerima petunjuk dari Allah gitu. Nanti kalau lu bilang dari Roh Kudus, ya. Gue nggak berpikir ke sana, tapi gue diingatkan. Jelaskan sekalian ini, Gus Putih. Ya, gue jelaskan. Di surat As-Saff itu nanti ada bagian tubuh yang kalau diterjemahkan secara jeli itu menunjukkan kening. Kalau di situ kan sudah siap-siap, seolah-olah diterjemahkan pisau itu sudah di lehernya Ismail. Bukan, nggak ada leher di situ, yang ada kening. Nggak mungkin yang disembelih keningnya, orang goblok apa? Itulah yang mengatakan bahwa surat As-Saff itu sebetulnya tidak bisa digunakan sandaran atas peristiwa korban yang kita kerjakan sebagai ibadah. Lalu di mana sandarannya? Ya korbannya di hadis saja. Lu pernah diajarin gini sama guru ngaji lu? Sama guru Al-Quran lu pernah diajar begini? Begini ini juga yang Kristen-Kristen ini. Pernah lu diajar bagaimana cara membahas Alkitab? Khususnya perjanjian baru. Khususnya masalah leher atau kepala yang dipenggal. Ya. Oke. Aku kira cukup di situlah ya, sudah 1 jam lebih. Ya, akhirnya aku berhutang. Banyak komen yang belum aku baca. Karena kalau aku baca tadi, waktu kita bisa semakin melebar lagi. Ya. Ini sudah 1 jam. Jadi begitu Pak ya tanggapanku. Kembali saja ke Alkitab Pak, nggak usah ke googling. Googling kalau diperlukan itu hanya sebatas informasi aja. Maka sekali lagi ya nggak tahu Bapak dosen kita ini dia setahu aku sih apa ya, gagah, gentleman, sportif ya. Sportif artinya tataran akademis itu beliaunya berani mengakui ya. Setelah sama si Rini Satriani kan ditanya bagaimana pendapat Romo. Romo itu bapak, panggilan penghormatan ya. Jadi jangan ada Romo terus ingatannya ke Katolik, Romo pastor, enggak begitu ya. Itu sebetulnya bahasanya orang Jawa Romo itu, tapi sudah diambil oleh saudara kita Katolik. Ya sudahlah kalau itu bermanfaat untuk mereka monggo saja. Ya. Bagaimana Romo tentang surat Ibrani itu? Bapak dosen kita menjawab secara jujur dan aku suka itu. Kejujuran itu yang aku suka. Ya, seperti kejujuran si Immanuel Siahaan itu ya. Ketika aku tanya pendetanya, bisa nggak tunjukkan aku satu ayat di mana Yesus itu disebut Yahweh? Nggak bisa, ya sudah salaman. Perkara lu masih mengimani Yesus itu Yahweh itu urusan lu, bukan urusan gue. Dan gue harus menghormati iman lu, karena itu tatarannya iman. Tapi dalam tataran akademis gagal total.
nggak ada satu Alkitab ini mengatakan Yesus itu YHWH. Nah, dan itu diakui, gue senang. Itu makanya gue bilang, lu tidak perlu mengikuti, mengimani apa yang gue sampaikan. Itu iman itu urusan lu, tapi pengetahuannya dulu ambil. Nah, dalam berbicara pengetahuan, berbicara akademis, kejujuran itu perlu. Jangan kebenaran aksiomatis lu bantah, itu bikin gue males. Nah, ketika Romo kita ini ditanya sama si Rini Satriani, dia menjawab dengan jujur, itu gue seneng. Bahwa beda, tapi kalau nggak sering membaca nggak bisa membedakan antara mana kiriman surat-surat yang berasal dari Paulus, ya itu bahasanya seperti apa. Ya, Bapak dosen kita mengakui itu memang meragukan apakah itu Paulus yang nulis. Ya, keraguan itulah yang diakui, itu kejujuran yang harus gue juga hormati. Artinya gue angkat tangan kepada beliau, gue hormat kepada beliau. Karena beliau jujur, seperti yang gue bilang di awal-awal, aku nggak yakin ini tulisannya Paulus. Paulus nggak begini kalau nulis surat. Gitu ya. Yang jadi masalah kemudian, dulu waktu mengkanon gimana ceritanya kok Ibrani itu bisa lolos masuk dalam kanon ini? Kok nggak diapokrifakan? Gitu loh. Jadi banyak masalah dalam perjanjian baru itu ya. Berikut nanti perjanjian lama, tapi perjanjian lama kita bicara dengan Yahudi lah. Ya, kita berbicara perjanjian baru saja. Termasuk kanon itu. Kenapa kok nggak diapokrifakan? Kenapa kok bisa masuk ke kanon? Sudah terlanjur masuk ke kanon, kita nggak tahu. Itu tulisan dari mana itu? Kok bisa nyusup, nyelonong ke dalam? Karena Paulus tidak mungkin mengangkat Yesus menjadi Allah, itu tidak mungkin. Gitu loh, ya. Jadi gue senang sama Pak dosen ini, ya. Kalau misalkan semua PO-PO kita dosen seperti beliau kan semangat, asik. Jadi yang nggak ngerti itu nonton juga jadinya enak. Oh begitu diskusinya, gitu ya. Cuman kan nggak bisa dibatasi, namanya juga virtual. Mau orang yang otak dosen, mau yang otak curu ya masuk semua. Ya, kalau otak curu masuk itu yang repot. Gue sih nggak pernah ngikuti, tapi sepertinya itu copy paste ya. Dia ngepost di channel sana, dipostkan di channel sini, dipost. Nah, jadi kemana aja dia mau, jadi seperti kutu loncat sana, loncat sini, untuk ngepost apa yang dia anggap sebagai sesuatu yang menurut dia benar padahal salah. Kan nggak mungkin dia ngetik banyak, misalkan di kolom gue, nggak mungkin. Lihat curu-curu itu kan banyak sekali. Siapa mau baca sebanyak itu? Tapi gue nggak skip ya, biarin aja. Oke, sampai di situ untuk Bapak dosen kita ya. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Tapi tenang aja Pak, ya. Aku tetap memberikan kemerdekaan. Panjenengan merdeka, ya. Mau menerima argumentasiku juga monggo, enggak juga monggo. Tapi setidaknya kita punya presa posisi untuk berdiri dalam pijakan berpikir kita masing-masing. Dan benturan-benturan dalam akademis itu biasa. Nanti kalau masalah iman ya itu milik kita sendiri-sendirilah ya. Yang jelas aku katakan bahwa di dalam Islam ya ada dua kematian yang itu dibantah. Yaitu Yesus dan Yohanes Pembaptis seperti tadi aku jelaskan. Cuman yang satunya viral, yang satunya nggak viral. Gitu aja. Ya Pak ya, terima kasih untuk Pak dosen, semoga bisa cepat-cepat ya jangan hanya dosen lah, minimal pertama jadi kajur dulu ya, kepala jurusan ya, meningkat bisa jadi pembantu dekan ya, meningkat menjadi dari PD menjadi PR, pembantu rektor, meningkat jadi rektor. Nanti kalau jadi rektor jangan lupa Gus Beti, undang Gus Beti sebagai tamu, sebagai dosen tamu untuk kuliah umum di kampus Bapak. Ya, enggak Pak, saya juga tahu diri saya tidak akan merusak keimanan Bapak, jangan khawatir. Begitu juga keimanan mahasiswa-mahasiswa Bapak. Saya akan jelaskan secara alkitabiah saja. Nanti seperti ini, terserah. Setelah saya jelaskan, mau diterima, mau ditolak, terserah. Tapi yang aku jelaskan, itu aku jamin 100%
dia bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, gitu ya. Jadi nggak perlu berpikir sawah sangka nanti begini begitu, enggak, biasa-biasa saja. Anggap saja dosen tamu memberikan kuliah tamu, gitu. Setuju monggo, nggak setuju monggo. Maka dari itu ya kita doakan ya Bapak dosen kita menjadi rektor. Karena kalau rektor dia punya kuasa, ya dia punya kuasa untuk mengundang siapapun jadi dosen tamu di kampusnya. Oke. Itu dulu ya, sudah lewat 15 menit. Jadi pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai Islammu. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan Graito, Bapak lupa leh, aduh sampai lupa. Adikmu jemput leh. Bapak jemput mama nanti. Oh dia 4:30 pulang. Oh ada ekskul. Nanti kamu jemput ya? Aduh, sampai teratapan gue. Biasanya dia 3:4 pulang gitu ya. Oke. Semoga kita mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Terima kasih. Salam Isra Islam rasional dan alhamdulillahirabbil alamin.